Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Alhamdulillah, minggu ini kita dapat bertemu lagi di kelas IPA dan materi yang kita bahas masih bab 1, bagian keduanya yaitu pesawat sederhana. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang apa itu pesawat sederhana dan jenis-jenis pesawat sederhananya kan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis jenis-jenis pesawat sederhana itu sendiri. Nah, masih ingat gak ada berapa jenis pesawat sederhananya? Oke, sambil mengingat kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama ada tuas atau pengungkit. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, yang segitiga itu disebut dengan titik tumpu dan papan yang panjangnya itu adalah tuasnya. Nah, yang sebelah kanannya itu adalah tempat untuk diberikan beban dan sebelah kiri yaitu tempat untuk diberikan gaya. Nah, kemudian dari titik tumpu ke titik gaya itu disebut lengan kuasa. Nah, sedangkan dari titik tumpu ke titik beban itu disebut lengan beban. Nah, rumus dari tuas yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK atau KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, di mana W sama dengan berat, satuannya Newton, F sama dengan gaya, satuannya Newton, LB sama dengan lengan beban, satuannya meter, LK sama dengan lengan kuasa, satuannya meter, dan KM sama dengan keuntungan mekanik. Nah, untuk keuntungan mekanik kalian bisa baca-baca sendiri dari LKS atau googling gitu ya. Nah, oke. Lanjut, kita misalkan di sini ada tuas yang diberikan beban sebesar 5 kg dengan gaya 5 kg juga. Nah, kira-kira apa nih yang akan terjadi pada tuas tersebut? Nah, tuas tersebut akan seimbang. Nah, kenapa? Karena beban yang diberikan dan gaya yang diberikan itu bernilai sama, yaitu 5 kg sama-sama 5 kg gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini bebannya itu 5 kg, sedangkan gaya yang diberikannya itu 10 kg, berarti bagaimana keadaan tuasnya? Akan berat sebelah ya. Nah, 10 kg-nya itu akan ke bawah dan 5 kg-nya akan ke atas. Nah, jadi karena apa? Beban yang diberikan dengan gaya yang diberikan itu berbeda. Nah, gaya yang diberikan itu lebih besar daripada beban yang diberikannya. Nah, kemudian di sini ada beban 5 kg. Nah, berapa gaya yang harus diberikan agar tuas tersebut menjadi seimbang? Nah, misalkan di sini ada 5 kg batu. Nah, kalau kita mau mengangkat langsung batu tersebut berarti gaya yang diberikannya itu sama dengan berat batu itu sendiri. Nah, bagaimana menghitungnya? W sama dengan M dikali G. Nah, masanya berapa? 5 kg dan gravitasinya 10. Nah, masih ingat? Kalau lupa, silahkan kalian buka-buka lagi tentang rumus W sama dengan M dikali G ini ya. Oke, berarti berapa hasilnya? 50 Newton. Berarti gaya yang diberikan itu harus 50 Newton. Nah, kita lihat lagi. Di sini titik tumpunya itu lebih ke kanan. Ya, lebih ke kanan. Nah, berarti lengan kuasanya itu lebih panjang daripada lengan bebannya. Nah, berarti gaya yang diberikannya itu kurang dari 50 Newton. Nah, karena si titik tumpunya itu lebih panjang ke lengan kuasa. Oke, lebih bergeser ke sebelah kanan gitu ya.
Nah, mengubah arah gaya dan mengubah besar gaya. Nah, oke, tuas ini salah satu jenis pesawat sederhana. Nah, kenapa? Karena dapat mengubah arah gaya dan mengubah besar gaya. Nah, oke. Maksudnya gimana? Nah, yang mengubah arah gaya itu kalau misalkan kita mau mengangkat batu tersebut, berarti kita untuk menyeimbangkan tuasnya itu berarti kita langsung mengangkat batu tersebut sebesar 50 Newton atau kurang dari 50 Newton agar tuasnya itu bisa seimbang. Nah, tapi karena tuas ini adalah salah satu bentuk pesawat sederhana, berarti bisa memudahkan kita dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, artinya itu kita bisa memberikan gaya dengan kurang dari 50 Newton. Nah, misalkan ya kita dudukin aja atau kita kasih aja beban yang beratnya kurang dari 50 Newton yang di sebelah kirinya sehingga tuas tersebut menjadi seimbang. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada bidang miring. Nah, misalkan di sini ada papan panjang atau tempat tinggi gitulah ya. Nah, kemudian di sini ada batu sebesar 5 kg. Nah, mau dipindahkan ke tempat yang tinggi itu. Nah, gimana caranya? Nah, kalau misalkan kita mau mengangkat langsung ke tempat tersebut berarti kita sama gaya yang harus diberikannya itu sama dengan berat benda tersebut. Nah, W sama dengan M dikali G. Maaf ya, bukan F tapi W ya. Nah, sama dengan 5 dikali 10, 50 Newton. Berarti kita harus memberikan gaya sebesar 50 Newton sehingga batu tersebut pindah ke sebelah atas. Nah, tetapi karena kita punya bidang miring untuk memudahkan kita memindahkan batu tersebut ke atas itu tinggal kita pasang aja atau buat saja bidang miring seperti ini. Nah, kita simpan bebannya di ujung sana, kemudian bisa kita dorong sehingga batu tersebut pindah ke atas atau ya pindah ke atas. Nah, bisa terbayangkan? Nah, bagaimana rumus untuk menghitung bidang miring? Ya, rumusnya itu W per F sama dengan S per H. Nah, atau KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Nah, di mana W-nya itu berat satuannya Newton, F-nya gaya satuannya Newton, S-nya panjang satuannya meter, dan H sama dengan ketinggian satuannya meter juga. KM-nya keuntungan mekanik. Oke, lanjut yang ketiga, roda bergandar. Nah, di sini ada gerobak. Nah, kenapa gerobaknya itu diberikan roda? Untuk lebih memudahkan kita untuk memindah-mindahkan gerobak tersebut ya. Kebayang dong kalau misalkan gerobak itu nggak ada rodanya. Kalau misalkan kita mau memindahkan gerobaknya itu berarti kita harus mengangkat gerobak tersebut. Kalau tidak mengangkat berarti kita mendorongnya itu langsung. Jadi ada gaya gesek antara gerobaknya dengan jalan atau aspalnya itu kan. Nah, jadi dipasangkan roda pada gerobak itu akan lebih mudah kita untuk memindahkan gerobaknya. Nah, bagaimana rumusnya? KM sama dengan R besar per R kecil. Nah, KM-nya itu keuntungan mekanik, R besar sama dengan jari-jari roda satuannya meter, dan R kecil sama dengan jari-jari gandar satuannya meter. Oke, di sini selanjutnya yang keempat ada katrol. Nah, misalkan di sini ada tiang bendera misalkan ya. Nah, otomatis kita mau memindahkan
atas tiang pada waktu upacara gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita tidak mengaplikasikan pesawat sederhana jenis katrol, itu berarti kita harus naik dulu, manjat ke atas tiang benderanya. Kemudian dari atas menarik tali yang mengikat benderanya, sehingga benderanya itu agak bisa naik ke atas. Nah, tetapi karena ada pesawat sederhana yang jenis katrol, itu bisa lebih memudahkan kita untuk menaikkan bendera tanpa harus kitanya naik dulu ke atas tiang benderanya. Nah, kita dibuatkan lubang ya di atas tiang benderanya itu, kemudian menambahkan tali bendera. Nah, dan kita tinggal menarik ke bawah talinya sehingga benderanya naik ke atas. Nah, itu lebih mudah kan? Nah, atau seperti ini nih. Yang gambar A ini menggunakan katrol, yang gambar B itu tidak menggunakan katrol. Nah, bisa terbayangkan ya kalau lihat lihat kedua gambar ini. Nah, kita bisa membedakan jelas lah mana yang lebih memudahkan pekerjaan dari gambar A dan B, dan mana yang lebih susah atau lebih berat untuk kita kerjakan. Nah, kelihatan jelas lah ya, gambar A ini lebih mudah dalam mengangkat ember yang berisi air daripada yang gambar B. Karena tidak menggunakan katrol, berarti ember yang berisi airnya itu harus kita tarik talinya itu ke atas. Nah, tapi yang gambar B ini karena menggunakan katrol, tinggal ditariknya itu ke bawah. Itu akan lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, cara menghitung katrol itu KM sama dengan W per F. Nah, KM-nya itu sama dengan keuntungan mekanik, W sama dengan beban yang ditarik, satuannya Newton, dan F gaya yang diperlukan, satuannya Newton. Nah, kalau katrol itu nggak jauh beda sama rumus tuas ya. Oke. Nah, di sini ada gambar katrol tetap atau tidak bergerak. Nah, yang kedua ada katrol bergerak. Kemudian katrol yang ketiga, katrol takal atau katrol majemuk. Nah, berapa keuntungan mekanik dari katrol tetap? Nah, rumusnya itu kan F sama dengan W. Nah, berapa tali yang melawan arah dari beban? Nah, bebannya itu kan W ya. Yang W itu bebannya. Kemudian berapa banyak tali yang melawan arah dari berat bendanya. Nah, di sini ada F-nya ya. F-nya itu gaya yang diberikan. Nah, kalau F itu sama-sama ke bawah dan bebannya juga ke bawah, berarti itu bukan tidak melawan arah beban gitu, karena sama-sama ke bawah. Berarti berapa? Ada satu ya, yang A ini. Ya, ini naik ke atas ya. Berarti F-nya sama dengan W. Nah, KM sama dengan W per F. Nah, kalau misalkan W-nya itu 10, bebannya itu 10, gayanya juga 10, berarti berapa hasilnya? 1. Nah, jadi KM-nya itu adalah 1. Nah, untuk katrol tetap itu keuntungan mekanisnya 1. Nah, kalau yang kedua, katrol bergerak. Nah, katrol bergerak ini si katrolnya tuh bisa bergerak. Nah, kalau misalkan kita tarik, itu katrolnya akan turun. Kalau misalkan kita melonggarkan tarikan katrolnya itu akan naik. Nah, begitu. Nah, berapa tali yang
dari bebannya. Ada 2 ya, 2P tuh yang naik ke atas, yang melawan arah dari bebannya. Ada 2 ya, 2P sama dengan W. Nah, P-nya itu sama dengan F karena gaya. Sama dengan gaya karena kita memberikan gayanya ya. Jadi 2F sama dengan W. Nah, 2F sama dengan W, tinggal kita masukkan KM sama dengan W per F. Nah, W-nya itu adalah 2F, W-nya itu 2F per F. Kita coret aja F-nya, sisa 2. Berarti keuntungan mekanis katrol jenis 2 ini, katrol bergerak ini yaitu 2. Nah, kemudian untuk katrol takal atau katrol majemuk, itu itu keuntungan mekaniknya berapa? Nah, sama seperti yang katrol takal juga, katrol bergerak. Kita tinggal menghitung berapa banyak tali yang melawan arah dari beban bendanya. Nah, di sini kan sama ya, ada 2 juga. Ada 2P yang menarik bebannya itu, karena kalau yang F-nya itu tidak termasuk, karena ini sama-sama arahnya itu ke bawah ya. Kayak 2P sama dengan W, 2F sama dengan W, sama aja ya. Nah, kemudian KM sama dengan W per F. Oke, W-nya itu 2F sama 2F dibagi F. F-nya dicoret, sisa 2, berarti sama. Keuntungan mekanisnya juga 2. Nah, itu untuk katrol takal atau katrol majemuk. Jadi, yang satu katrolnya itu diam, seperti katrol tetap. Yang satunya lagi itu katrolnya bergerak. Itu jadi kombinasi antara katrol tetap dan katrol majemuk, katrol bergerak. Oke, jadi kita bisa menentukan berapa banyak keuntungan mekanis dari katrol-katrol tersebut. Nah, kita tinggal melihat aja, menghitung menghitung banyaknya tali yang melawan arah dari bebannya, karena bebannya itu kan pasti bakal ke bawah kan, karena itu hukum gravitasi bumi gitu ya, pasti akan turun ke bawah. Nah, kita tinggal lihat atau cari berapa banyak tali yang melawan arah beban tersebut. Nah, untuk menentukan KM-nya. Oke, nah ini tugasnya. Nah, silahkan kalian catat dan pahami materinya. Kemudian kalian cari pengaplikasian pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan fotokan kegiatan tersebut untuk dokumentasi. Nah, untuk yang di rumah dan yang di asrama cukup dicatat di buku saja. Nah, jadi untuk contoh pengaplikasian pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, untuk yang di rumah itu difoto, mau jenis pertama, tuas, atau mau roda miring, atau katrol, atau roda bergandar, kalian foto dan foto gitu ya, untuk yang di rumah. Nah, kalau untuk yang di asrama, tinggal dicatat aja di buku. Nah, dikumpulkan seperti biasa sampai jam 12. Untuk yang di rumah tinggal diwaprikan saja. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.